Halo sahabat Mizan Story, jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Tulirkan sekarang juga agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang sinden muda berusia 16 tahun dari desa kecil di kaki Gunung Penanggungan, yang tiba-tiba viral dan diundang tampil di panggung internasional Hong Kong. Niken Salindri bukan cuma membawa suara Jawa ke dunia, tapi juga membuktikan bahwa tradisi bisa hidup dan bersinar di era modern. Ingin tahu bagaimana perjuangan dan kisah inspiratifnya? Simak ceritanya sampai habis. Angin sore berhembus pelan di desa Beraban, Kediri, membawa aroma tanah basah dan suara gamelan dari kejauhan. Di tengah kesunyian desa yang bersahaja, lahirlah seorang bayi perempuan dengan suara tangis yang tidak biasa, keras, panjang, dan bergetar seperti tembang Jawa yang menyayat jiwa. Ia diberi nama Niken Salindri, putri tunggal dari dalang legendaris Ki Gondo Supono dan Ibu Wiwin Arumita, seorang perias panggung wayang yang dikenal akan tangan lembutnya dalam menata para penari. Sejak bayi, Niken tidak pernah tidur tanpa tembang Jawa diputar dari kaset tua ayahnya. Suara saron dan gender seakan menjadi nadi dalam dirinya. Ketika anak-anak lain belajar membaca, Niken justru lebih dulu hafal pocung dan kinanti. Ia bukan belajar dari buku, tapi dari pangkuan ibunya yang sering membisikkan lirik-lirik sinden sambil menidurkannya. Anakku kelak bukan hanya cantik, tapi harus punya suara yang mengguncang langit, kata Wiwin sambil membelai rambut Niken kecil. Namun kehidupan tidak selalu seindah suara tembang. Saat Niken berusia 6 tahun, Ki Gondo terkena stroke ringan saat sedang pentas di Tulungagung. Jantung keluarga bergetar. Niken kecil melihat ayahnya yang dulu gagah memainkan wayang, kini hanya bisa duduk di kursi roda. Sejak saat itu, suara di rumah mereka tak lagi sekencang dulu. Gamelan jarang dipukul, tapi Niken tidak menyerah, ia mulai menyanyikan tembang sinden di hadapan ayahnya setiap sore. Meski suaranya masih rapuh, matanya penuh tekad. Warga desa mulai memperhatikan suara Niken yang nyaring dan merdu, namun tidak semua mendukung. Sinden cilik, apa itu cocok? Masih bau kencur sudah pentas. Cibir beberapa ibu di warung. Tapi Niken tidak goyah. Ia diam-diam mengikuti lomba tembang anak di kecamatan. Meski hanya berbekal kaset CD rusak dan baju seadanya, Niken berdiri di atas panggung dengan suara yang menusuk sunyi. Ia tidak menang juara satu, tapi ia menang perhatian. Salah satu juri berkata lirih, suara anak ini tua, tapi hidup. Suatu malam, Niken memanjat ke atas panggung kecil di halaman rumah, di mana wayang-wayang tua ayahnya disimpan. Ia mulai menyanyi seorang diri, tak ada gamelan, tak ada penonton. Hanya dia, malam, dan suara yang mengalun lirih dari hatinya. Saat itulah, ibunya yang mengintip dari jendela meneteskan air mata. Dia bukan sekadar meneruskan warisan ayahnya, dia lahir dengan takdirnya sendiri, bisik Wiwin sambil merapikan bedak yang tersisa di meja rias. Sejak saat itu, warga mulai memanggil Niken untuk tampil di hajatan kecil dan acara selamatan desa. Suaranya masih dibungkam cemoohan, tapi setiap tembang yang ia nyanyikan menumbuhkan simpati baru. Ia belum tahu bahwa suaranya suatu hari akan menembus panggung dunia. Tapi yang ia tahu pasti, selama Gunung Penanggungan masih berdiri, suara sinden tidak boleh padam. Hari-hari Niken berlalu dengan suara sinden yang tak pernah lepas dari bibirnya, tapi dunia di sekitarnya tak selalu ramah. Di sekolah, teman-temannya mulai mencibir. Suara kuno, sinden zaman kerajaan, kata salah satu murid saat Niken tanpa sengaja bersenandung tembang sinom di kelas. Ia hanya tersenyum kecil, menahan perih di dada. Ia sadar, suaranya bukan milik masa kini. Tapi justru karena itulah ia harus menjaganya, seperti bara yang tak boleh padam di tengah dingin angin zaman. Semakin hari, tekanan datang dari berbagai sisi. Beberapa guru mendukung, tapi banyak pula yang merasa Niken terlalu sibuk pentas hingga kerap terlambat mengumpulkan tugas. Di rumah, kondisi Ki Gondo Supono makin menurun. Urat sarafnya melemah, tangannya tak lagi bisa memainkan wayang. Ia lebih banyak termenung di beranda, memandang sawah di kejauhan. Melihat ayahnya seperti itu, Niken mulai merasa harus menggantikan peran, bukan hanya di panggung, tapi dalam menghidupkan warisan seni di rumah mereka. Satu malam, Niken diam-diam membuka koper tua milik ayahnya.
Di dalamnya tersimpan ratusan naskah lakon, baju dalang, dan catatan tembang Jawa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di balik lembaran-lembaran itu, ia menemukan surat usang bertuliskan tangan ayahnya, "Kalau aku tak bisa lagi memainkan wayang, biarlah anakku menjadi suaraku." Air mata Niken tumpah tak terbendung. Ia tahu, ini bukan sekadar panggilan jiwa. Ini adalah amanat. Meski semangatnya membara, dunia luar tetap tak memudahkan. Beberapa tetangga mulai bergosip, masih kecil sudah keliling pentas, nanti rusak moralnya. Bahkan beberapa penyelenggara hajatan menolak Niken karena dianggap terlalu muda, dan tak layak tampil sendirian tanpa dalang dewasa. Namun sebuah peluang datang dari arah tak terduga, lomba festival campur sari remaja Jawa Timur. Tanpa sepengetahuan ibunya, Niken mendaftar secara daring, merekam suara dengan HP seadanya. Hari pengumuman seleksi datang dengan hujan lebat menyelimuti desa. Niken membuka pesan masuk di HP-nya dengan tangan gemetar. Matanya membelalak. Ia lolos ke babak utama dan diundang tampil di Blitar. Tapi yang membuatnya benar-benar terpukul adalah reaksi ibunya. "Kamu daftar tanpa bilang ibu. Bagaimana kalau kamu gagal, dihina, dan jatuh?" Wiwin marah bukan karena tak percaya, tapi karena takut anak satu-satunya hancur di depan dunia yang kejam. Namun malam itu, Ki Gondo, yang selama ini hanya diam, tiba-tiba memanggil Niken ke ruang tengah. Dengan suara berat, ia berkata, "Kamu harus pergi. Bukan untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa suara sinden belum mati." Kata-kata itu menjadi suluh dalam hati Niken. Ia memeluk ayahnya erat, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Ki Gondo meneteskan air mata di hadapan anaknya. Dengan semangat yang menyala dan restu dari kedua orang tuanya, Niken memulai langkah pertama menuju panggung yang lebih besar. Ia tidak tahu apakah akan diterima atau ditolak, tapi satu hal yang pasti, selama darah Ki Gondo mengalir dalam dirinya, suara sinden tidak akan pernah padam. Hari di mana Niken Salindri tampil di panggung Festival Campur Sari Remaja Blitar menjadi momen yang tak terlupakan. Mengenakan kebaya hijau warisan ibunya, rambut disanggul rapi dengan bunga melati, ia berdiri sendirian di tengah panggung. Penonton kebanyakan remaja, tampil dengan gaya campuran pop dan dangdut. Tapi saat Niken membuka suara dengan langgam dan danggula, semua terdiam. Gending yang mengalir dari mulut gadis 16 tahun itu seperti membuka gerbang masa lalu yang dilupakan. Namun setelah acara itu viral dan cuplikan penampilannya tersebar luas di media sosial, bukan hanya pujian yang datang, cibiran pun menghujani. Komentar di akun Instagramnya penuh kontras, ada yang memuji sebagai Rara Ayu penjaga budaya, tapi tak sedikit pula yang mengejek, kenapa sih enggak nyanyi lagu kekinian aja. Kuno banget, hatinya mulai goyah. Ia mulai mempertanyakan, apakah ia bisa diterima sebagai remaja masa kini jika terus hidup dalam dunia sinden. Teman-teman sekolah menjauh. Di kantin, ia sering duduk sendiri. Beberapa mulai menyindir bahwa Niken hanya cari sensasi. Pakai kebaya tiap minggu. Mau jadi nenek-nenek muda. Canda mereka. Tapi di rumah, Niken tak pernah menunjukkan air matanya. Ia tetap menyanyi setiap malam di samping ayahnya yang makin lemah, membacakan lirik tembang yang terdengar makin dalam, seolah semesta memberi pesan, semakin kamu sakit, semakin tembangmu sembuh. Di tengah kebimbangan itu, datanglah pesan dari seorang produser muda dari Jogja yang menawarkan proyek kolaborasi unik, perpaduan sinden dengan EDM, elektronik, dance music. Ini bisa buat kamu dikenal remaja modern, katanya. Hati Niken berdebar. Ini adalah peluang besar. Tapi juga risiko yang bisa mencabutnya dari akar budaya yang ia cintai. Ia berdiri di persimpangan jalan, melangkah ke modernitas atau menjaga pakem warisan leluhur. Setelah malam panjang penuh diskusi dengan ibunya, Niken akhirnya menerima tawaran itu. Tapi ia mengajukan satu syarat, tak boleh ada perubahan dalam lirik dan nada asli tembang. Musik boleh modern, tapi jiwa tetap Jawa. Proyek itu berjalan, dan ketika videonya dirilis, sebuah versi remix Gambuh Rasa dengan sentuhan modern beat dan visual etnik, dunia maya kembali geger. Kali ini, pujian datang membanjir. Niken Salindri, si sinden viral dari Kediri, go international. Namun di balik sorotan kamera dan panggilan media, hati Niken tetap sunyi. Ia rindu suara gamelan asli. Ia merindukan panggung wayang dengan bau dupa dan suara wayang kulit yang beradu.
Popularitas justru membuatnya merasa hampa. Di puncak keterkenalannya, ia justru mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia sadar, ia harus menemukan cara untuk berdiri di dua kaki, satu di masa lalu, satu di masa kini. Di akhir bab ini, Niken menuliskan satu catatan kecil di buku harian yang ia simpan sejak kecil, "Kalau aku kehilangan jiwaku sebagai sinden, maka semua tepuk tangan dunia pun tak akan menyelamatkanku." Dan dengan itu, ia memulai langkah berikutnya, merancang panggung yang bisa menjembatani tradisi dan zaman. Langit Tuban sore itu dihiasi semburat jingga saat mobil hitam sederhana berhenti di halaman pendopo kabupaten. Dari dalam mobil, Niken Salindri turun perlahan dengan kebaya merah marun dan riasan klasik. Tangan ibunya menggenggam erat, menahan getar gugup yang tersamar di wajah sang putri. Di depan pendopo, sudah berdiri sosok muda karismatik, Mas Lindra, Bupati Tuban, yang secara langsung mengundangnya tampil dalam acara Budaya Menyatukan Negeri. Undangan itu datang seperti kilat di siang bolong. Setelah videonya viral, banyak pihak tertarik mengangkat Niken. Tapi hanya Mas Lindra yang benar-benar menyentuh sisi terdalamnya. Dalam surat resminya, tertulis, "Kami percaya, suara Niken bukan hanya suara musik, tapi suara identitas bangsa. Tuban menanti langkah kakimu." Membacanya, Niken tak kuasa menahan haru. Ia merasa, untuk pertama kalinya ada pemimpin muda yang tidak hanya melihat popularitas, tapi esensi perjuangannya sebagai penjaga warisan leluhur. Namun tampil di panggung sebesar itu bukan perkara mudah. Malam sebelum pentas, Niken sempat terduduk lemas di belakang panggung, dikelilingi kru dan tim protokol. Semua tampak sibuk, tapi dalam pikirannya hanya ada satu hal, apakah aku layak membawa nama tradisi di depan begitu banyak tokoh penting. Bahkan suara ayahnya yang biasanya menenangkan, kini hanya gemas samar di ingatan. Ia merindukan tangannya yang dulu menunjuk wayang, menyemangatinya dalam diam. Beberapa menit sebelum tampil, Mas Lindra datang langsung ke ruang persiapan. Ia menunduk dan berbicara lembut, "Niken, kamu tidak sedang tampil sendirian. Kamu membawa jutaan harapan anak muda Jawa yang takut kehilangan jati diri. Bernyanyilah seperti kamu bernapas." Kata-kata itu seperti petir menyambar jantungnya. Ia menatap ibunya. Mereka saling mengangguk, isyarat bahwa ini bukan sekadar pentas, ini adalah titik balik sejarah kecil dalam hidup mereka. Tembang pertama yang ia bawakan adalah Bendrong Kulon, diiringi gamelan klasik lengkap. Suaranya menggema hingga keluar pendopo. Penonton terdiam, beberapa bahkan meneteskan air mata. Tidak ada lampu neon menyilaukan, tak ada efek digital, hanya suara sinden muda dan nyawa Jawa yang hadir tanpa topeng. Di barisan depan, Mas Lindra berdiri, menatap Niken dengan penuh bangga. Tuban malam itu seperti terlahir kembali dalam irama leluhur. Setelah tampil, Niken disambut peluk hangat dari para penari, dalang senior, dan bahkan ibu-ibu PKK yang mencium tangannya sambil berkata, "Kamu membuat kami ingat rumah." Tapi kejutan terbesar datang setelah acara usai, Mas Lindra mengumumkan bahwa pemerintah Kabupaten Tuban akan mengirim Niken untuk tampil dalam acara budaya Indonesia di Hong Kong, sebagai perwakilan muda dari Jawa Timur. Seketika, ruangan riuh. Niken terpaku. Hong Kong, luar negeri. Ia bahkan belum pernah naik pesawat. Malam itu, di hotel sederhana tempatnya menginap, Niken duduk sendiri di balkon, menatap langit Tuban yang gelap. Di tangannya, ia memegang wayang kecil warisan ayahnya. Angin laut membawa suara samar gamelan dari kejauhan. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Ini bukan puncak, tapi pintu gerbang menuju panggung yang lebih luas, panggung dunia, yang menunggu suara dari kaki Gunung Penanggungan. Pagi itu, udara desa Beraban terasa berbeda. Matahari memancar lembut seolah enggan mengganggu keheningan yang menyelimuti rumah sederhana keluarga Ki Gondo Supono. Di teras, Niken duduk bersila, mengenakan jarik dan selendang, memandangi Gunung Penanggungan dari kejauhan. Esok pagi ia akan terbang ke luar negeri, Hong Kong, negeri yang bahkan hanya ia lihat dari buku sekolah. Tapi hatinya, terasa berat, seperti ada simpul yang tak bisa dilepas dari dadanya. Sejak pengumuman keberangkatannya ke Hong Kong, seluruh warga desa ikut berbahagia. Anak-anak kecil menyanyikan potongan tembang yang biasa dibawakan Niken, para tetangga menyiapkan tumpeng syukuran. Namun di balik senyum mereka,
Niken tahu ada kekhawatiran, sama seperti yang menggerogoti hatinya. Ibunya mulai terlihat murung. Dan yang paling menyakitkan, ayahnya, kini tak bisa lagi bicara. Penyakit Ki Gondo memburuk dalam hitungan minggu. Sejak penampilannya di Tuban, kondisi fisiknya melemah drastis. Tangannya gemetar, matanya redup, suaranya nyaris hilang. Tapi tiap kali Niken hendak membatalkan kepergiannya, sang ayah hanya menggeleng pelan. Dalam sorot matanya, ada dorongan yang begitu kuat, lanjutkan, meski aku tertinggal di sini. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Niken duduk di samping ayahnya, menyanyikan ladrang pangkur sambil menahan tangis. Keesokan paginya, saat fajar belum sepenuhnya pecah, rombongan kecil bersiap mengantar Niken ke Bandara Juanda. Ia mencium tangan ibunya dengan erat. Namun ketika tiba di samping tempat tidur ayahnya, langkahnya tertahan. Ki Gondo sudah dalam kondisi setengah sadar, napasnya berat dan dalam. Niken meraih tangannya yang dingin, dan untuk terakhir kalinya, membisikkan, "Aku berangkat, Pak. Jenengan istirahat saja di sini, tunggu aku pulang bawa nama kita ke dunia." Setetes air mata jatuh dari pelupuk Ki Gondo, seolah restu terakhir itu tuntas sudah. Sepanjang perjalanan menuju Surabaya, Niken diam. Jalan raya yang biasanya ramai terasa seperti lorong waktu yang menelannya ke masa depan yang tak ia kenal. Ia ingat pesan ayahnya, ingat setiap malam latihan di bawah cahaya lampu minyak, ingat bagaimana suara sinden lahir dari cinta dan warisan. Tapi kini ia akan tampil di negeri asing, dengan audiens asing, dengan bahasa asing. Satu hal yang tetap miliknya adalah, suara dan akar yang tak akan pernah ia tanggalkan. Sesampainya di bandara, Niken disambut tim dari Dinas Kebudayaan. Kamera dan wartawan lokal mulai mengambil gambar. Tapi di tengah gemuruh itu, seorang wanita tua dari desa mereka mendekat dan menyerahkan seikat kecil bunga melati. "Untuk menjaga aroma kampung halamanmu, Nduk," ucapnya. Niken tersenyum sambil menahan air mata. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang tampil di luar negeri, tapi membawa tanah kelahirannya ikut menari di panggung dunia. Dan saat pesawat akhirnya lepas landas, Niken Salindri menatap keluar jendela. Di bawah sana, Jawa Timur mulai mengecil. Tapi dalam hatinya, desa, gunung, ayah, ibu, dan suara gamelan, semuanya ia bawa serta. Di udara, ia bukan hanya penumpang pesawat. Ia adalah pewaris suara, duta budaya, dan gadis dari kaki Gunung Penanggungan yang akan membuat dunia terdiam sejenak mendengar suara sinden Indonesia. Saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Hong Kong, udara dingin dan keramaian kota besar langsung menyergap Niken Salindri. Langkah pertamanya di negeri asing ini begitu berat. Suara lalu lintas, bahasa yang tak ia mengerti, serta hiruk-pikuk manusia membuatnya merasa kecil dan terasing. Namun, di dalam dada gadis 16 tahun itu, ada bara api yang tak pernah padam, tekad untuk menjaga suara Jawa tetap hidup, meski di ujung dunia. Hari-hari pertama di Hong Kong dipenuhi dengan latihan intensif bersama tim produksi acara budaya internasional. Mereka memadukan tradisi dan teknologi, sebuah konsep yang sama sekali asing bagi Niken. Ia belajar bagaimana caranya agar tembang sinden bisa menyatu dengan layar digital dan tata panggung modern, tanpa kehilangan jiwa asli yang diwariskan ayahnya. Meski terkadang lelah dan hampir menyerah, ia selalu ingat pesan Ki Gondo, "Suaramu adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan." Namun, tekanan terbesar datang dari dalam dirinya sendiri. Di malam-malam sepi, jauh dari rumah, ia kerap merindukan sentuhan gamelan asli dan harum dupa yang mengisi rumahnya di Kediri. Ia rindu suara lembut ibu yang membelai rambutnya, dan tatapan ayah yang penuh harap. Kesendirian itu kadang membayanginya hingga hampir menggoyahkan keyakinan. Apakah aku bisa bertahan di sini? Apakah aku sudah cukup kuat? Pikirnya dengan getir. Panggung debutnya di Hong Kong berlangsung di sebuah gedung megah yang dipenuhi penonton dari berbagai negara. Lampu sorot dan kamera berputar di sekelilingnya, membuat Niken merasa seperti bintang film. Namun saat melantunkan tembang Gambuh Rasa, suara khas Jawa itu menggema, menembus gemerlap kota modern. Penonton terdiam, sebagian terpesona oleh keunikan dan kedalaman suara sinden muda asal Kediri itu. Tepuk tangan meriah mengakhiri penampilannya, membuktikan bahwa budaya tradisional bisa tetap bersinar di panggung global.
Berita tentang penampilan Niken cepat menyebar di media internasional, menjadikannya viral dan dielu-elukan sebagai International Young Shinden Ambassador for Indonesia. Namun di balik sorotan dan kemewahan acara, ia terus menjaga kerendahan hati. Ia tak ingin hanya menjadi artis sekadar tren sesaat, tapi duta budaya sejati yang menginspirasi generasi muda di seluruh dunia untuk menghargai akar dan identitas mereka. Suatu sore, saat berjalan-jalan di sekitar Victoria Harbour, Niken bertemu dengan seorang seniman Hong Kong yang terpesona akan suara dan cerita yang dibawanya. Mereka berbincang panjang tentang arti seni dan warisan budaya. Kau membawa harapan besar, bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi dunia yang mulai lupa akan akar sejarahnya, kata seniman itu. Kata-kata itu menguatkan Niken untuk terus maju, meski tantangan belum usai. Di penghujung hari, setelah semua gemerlap lampu kota padam, Niken menulis surat pendek untuk orang tuanya. Ia menceritakan betapa berat namun indah perjalanannya, dan janji untuk kembali dengan membawa kebanggaan bagi desa Braban. Suara sinden muda itu tetap mengalun, tak lekang oleh waktu dan jarak. Ia tahu, perjalanan ini baru permulaan dari cerita besar, yang akan terus ia tulis. Setelah berminggu-minggu tampil di panggung internasional, akhirnya Niken Salindri menginjakan kaki kembali di tanah kelahirannya, Desa Braban, Kediri. Saat pesawat mendarat di Bandara Juanda, suasana hati Niken campur aduk antara lelah, bahagia, dan bangga. Ia tahu perjalanan panjang yang telah dilaluinya tidak hanya membawa pengalaman, tapi juga tanggung jawab besar sebagai duta budaya Jawa muda yang kini dikenal dunia. Setibanya di desa, rombongan kecil penyambut sudah menunggu di gerbang masuk dengan pakaian tradisional lengkap, alat musik gamelan, dan pelukan hangat dari tetangga serta para sesepuh kampung. Suara gamelan yang mengalun merdu membangkitkan nostalgia mendalam dalam hati Niken. Ia melihat wajah-wajah penuh harapan dan kebanggaan, membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua jerih payahnya kini terasa sepadan. Di pendopo desa, Bupati Maslindra juga hadir memberikan sambutan hangat, sekaligus menyerahkan penghargaan khusus kepada Niken atas keberhasilannya mengharumkan nama Jawa Timur di panggung dunia. Niken bukan hanya suara masa lalu, tapi jembatan masa depan, ujar Maslindra di hadapan warga yang penuh semangat. Momen itu menjadi simbol kuat bahwa tradisi bukan untuk dilupakan, melainkan untuk terus dihidupkan dan dikembangkan. Namun, tidak semua mudah. Di balik pujian, muncul tantangan baru. Beberapa warga muda mulai bertanya-tanya apakah seni tradisional bisa tetap relevan di zaman modern yang serba cepat dan digital. Niken, dengan kebijaksanaan yang mulai tumbuh, menjawab dengan semangat, budaya kita seperti pohon besar, akarnya kuat dan dalam. Kita harus merawat dan berinovasi supaya ranting dan daun-daunnya bisa menjangkau langit masa depan. Malamnya, di sebuah acara kecil yang dihadiri keluarga dan teman-teman dekat, Niken duduk di depan altar kecil yang berisi foto ayahnya, Ki Gondo Supono. Ia mengangkat segelas teh hangat dan berbisik, "Pak, aku pulang membawa cerita yang akan kulanjutkan. Terima kasih sudah memberi aku suara ini." Rasa kehilangan masih mengiringi, namun juga ada rasa damai karena janji dan harapan kini berada di tangan Niken. Seiring waktu, Niken mulai membuka kelas seni tradisional di desanya, mengajak anak-anak muda untuk belajar sinden dan gamelan, menggabungkan metode modern dan tradisional. Ia ingin warisan leluhur tetap hidup, tapi juga berkembang sesuai zaman. Melalui kelas itu, ia menjadi inspirasi nyata bahwa muda bukan alasan untuk meninggalkan akar, melainkan kekuatan untuk menjaga dan membangun masa depan. Di penghujung bab ini, Niken berdiri di depan panggung kecil di tengah desa, dikelilingi suara gamelan dan wajah ceria anak-anak yang baru belajar. Ia tersenyum, tahu bahwa perjalanan panjang belum selesai, tapi ia sudah menemukan tujuan dan kekuatan. Suara sinden muda dari kaki Gunung Penanggungan kini bukan hanya kisah viral, tapi nyanyian abadi bagi tanah Jawa dan Indonesia. Malam itu, langit desa Braban diselimuti bintang-bintang terang, seolah ikut merayakan perjalanan hidup Niken Salindri yang kini telah menjadi legenda muda di kampungnya. Di sebuah pendopo sederhana, Niken berdiri di tengah para muridnya, membimbing mereka melantunkan tembang-tembang kuno yang penuh makna. Suaranya mengalun lembut, membawa seluruh ruang seperti melayang ke masa lalu, menghidupkan setiap hela napas tradisi yang hampir terlupakan. Namun, di balik kedamaian itu, Niken menyadari betapa dunia terus berubah dengan cepat.
Generasi muda di desa semakin banyak yang tergoda dengan teknologi dan hiburan modern. Mereka lebih memilih suara elektronik dan layar digital daripada gamelan dan sinden. Ini bukan hanya soal mempertahankan seni, tapi juga mempertaruhkan identitas. Dalam hatinya, Niken tahu tugasnya bukan sekadar mengajar, tapi membakar kembali api kecintaan pada budaya sendiri. Suatu hari, saat Niken mengunjungi sekolah setempat, ia berbicara kepada para siswa tentang arti warisan budaya. Dengan mata berbinar ia berkata, budaya kita adalah akar yang menancap kuat di bumi ini. Jika akar itu tercabut, pohon pun akan tumbang. Kalian adalah generasi penerus yang harus menjaga, merawat, dan mengembangkan akar itu supaya pohon kita bisa tumbuh tinggi dan kuat. Kata-katanya membekas dalam hati para siswa, menumbuhkan harapan baru. Dalam perjalanan membangun kelas seni dan komunitas budaya, Niken juga harus menghadapi godaan dan kritik. Ada yang menyebut usahanya kuno dan tidak relevan. Namun, setiap kali ragu datang, ia teringat perjuangan ayahnya dan pesan Bupati Mas Lindra. Ia juga mengingat tepuk tangan di Hong Kong, yang menandai bahwa suara tradisi bisa bersinar di panggung dunia. Ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang seluruh bangsa. Hari demi hari, komunitas yang dipimpin Niken semakin berkembang. Anak-anak muda yang awalnya ragu mulai tertarik belajar sinden dan gamelan, bahkan beberapa dari mereka mulai menggabungkan unsur modern tanpa menghilangkan esensi. Inovasi ini menjadi bukti bahwa tradisi bisa hidup berdampingan dengan kemajuan. Niken tersenyum melihat bagaimana api kecil yang ia nyalakan kini menjadi obor yang menerangi masa depan. Di akhir cerita, Niken duduk di tepi sungai dekat rumahnya, memandang air yang mengalir tenang. Ia merenungkan perjalanan hidupnya, dari desa kecil di kaki Gunung Penanggungan hingga panggung internasional dan kembali untuk mengabdi pada tanah air. Suaranya kini bukan hanya hiburan, tapi warisan yang mengikat masa lalu, kini, dan masa depan. Dengan penuh syukur, ia berdoa agar semua usaha ini membawa berkah dan keberlanjutan. Sebelum menutup cerita ini, Niken menyampaikan pesan penting kepada semua yang mendengar kisahnya, jangan pernah takut mempertahankan akar budaya kalian, walau dunia terus berubah. Karena dari akar itulah kita tumbuh menjadi kuat, berakar, dan bermakna. Teruslah bernyanyi, teruslah berkarya, dan jadilah penerus yang membanggakan. Suaranya mengalun sebagai doa, harapan, dan janji untuk warisan abadi. Demikianlah kisah perjalanan Niken Salindri, sinden muda asal desa Beraban, Kediri, yang dengan tekad dan keberanian membawa suara tradisi Jawa hingga ke panggung internasional. Perjuangannya mengingatkan kita semua bahwa warisan budaya adalah harta berharga yang wajib dijaga dan dikembangkan, agar tidak hilang ditelan zaman. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus mencintai dan melestarikan budaya leluhur di tengah modernisasi dunia. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu berbagi cinta dan dukungan pada seni dan budaya kita agar tetap hidup dan berkembang. Cerita ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari budaya dan tokoh nyata. Nama dan peristiwa telah dimodifikasi demi kepentingan cerita dan hiburan. Tidak ada maksud untuk merugikan pihak manapun. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.